Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tebir Saputra. Saya berasal dari kelas 11 IPS. Di sini saya akan menjelaskan tentang potensi sumber daya alam dan persebarannya. 1. Pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah sumber daya karya yang berupa benda mati maupun benda hidup dan berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. 2. Pengelolaan sumber daya alam. Ada beberapa macam sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan dengan berbagai cara. A. SDA materi, yaitu bila yang dimanfaatkan adalah materi yang sumber daya alam tersebut. Contoh, sidetrit, ilmenit dapat dilebur jadi besi. B. SDA hayati, ialah SDA yang berbentuk makhluk hidup, yaitu hewan dan tumbuhan. SDA energi, yaitu bila barang yang dimanfaatkan manusia adalah energi yang terkandung dalam SDA tersebut. SDA ruang adalah ruang atau tempat yang diperlukan manusia dan hidupnya. A. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. 1. Perbaruan dengan produksi. Hal ini terjadi pada sumber daya alam hayati karena hewan dan tumbuhan dapat berkembang baik sehingga jumlah semakin bertambah. 2. Perbaruan dengan adanya siklus. Berbagai SDA misalnya air dan udara terjadi dalam proses yang melingkar membentuk siklus. B. Sumber daya alam yang tidak dapat terbarui. 1. SDA yang tidak cepat habis karena nilai konsumsinya kecil. SDA yang cepat habis karena nilai konsumsinya barang tersebut relatif tinggi. Menurut cara terbentuknya bahan galian dibagi menjadi 6. Bahan galian magnetik, bahan galian megatik, bahan galian hasil pengendapan, bahan galian hasil penganyaman sekunder, bahan galian hasil metamorfosis kontak, bahan galian termel, bahan galian menurut kepentingan bagi negara, golongan A, golongan B, dan golongan C. 2. Jenis-jenis dan persebaran. Jenis-jenis dan persebaran sumber daya alam. A1. Sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati terdiri dari sumber daya alam hewan dan nabati. A. Sumber daya alam nabati adalah negara yang kaya akan sumber daya, dapat tumbuh dengan sumberna di wilayah Indonesia. B. Sumber daya alam hewan dapat umumnya wilayah persebaran fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. 2. Persebaran hasil tambang. Minyak bumi berasal dari mikroplankton yang terdapat di danau-danau, teluk-teluk, rawa-rawa, dan laut dangkal. B. Gas alam. Gas alam merupakan campuran beberapa hidrogen dengan kadar karbon kecil yang digunakan sebagai bahan bakar. C. Batu bara berupa bara terbentuk dari tumbuhan yang tertimbul hingga berada dalam lapisan batu-batuan sedimen yang lain. D. Tanah liat merupakan tanah yang mengandung lempung, banyak terdapat di dataran rendah Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.
Terus bab 2, bab 3, pengelolaan dan pemanfaatan. A. Pengelolaan sumber daya alam. 1. Berdasarkan prinsip pewawasan lingkungan dan berkesinambungan. A. Penghijauan dan reboisasi. B. Sengkedan. C. Mengembang daerah aliran sungai. 2. Peredaran prinsip mengurangi dalam mengembalikan sumber daya alam sebagai jangan diambil semuanya, tetapi berprinsip mengurangi saja. 3. Berdasarkan prinsip daur ulang. Proses daur ulang adalah pengelolaan kembali suatu massa atau bahan-bahan bekas. B. Faktor-faktor penyebab kerusakan SDA di bidang pertanian dan perikanan. A. Penggundulan hutan mengakibatkan lahan yang ditinggalkan menjadi kurang subur dan ditumbuhi alang-alang. B. Pemberian pupuk dan penyemprotan hama yang berlebihan. C. Penangkapan ikan yang salah mengakibatkan berkurangnya jenis-jenis ikan tertentu di daerah perairan. 2. Di bidang teknologi industri. Penggunaan teknologi yang kurang tetap dan tidak sesuai yang akan menyebabkan sesuatu yang buruk. Pencemaran. A. Udara. B. Suara. C. Air. 4. Banjir. 1. Penggundulan hutan, pembuangan sampah sembarangan. Penyebab: lava dan lahan panas, lahar dingin, debu-debu gunung api, sumber air jadi kering. 7. Angin topan. 8. Musim kemarau apabila terik dan dalam waktu yang lama dapat menyebabkan kerusakan. C. Habitat pemanfaatan SDA alam. 1. Kurangnya tenaga ahli dalam bidang sumber daya alam. 2. Mahalnya sarana dan prasarana untuk pengelolaan SDA. D. Upaya mengatasi kerusakan SDA. 1. Di bidang pertanian dengan perikanan, mengurangi penggundulan hutan dan reboisasi. B. Pembuatan sengkadan. 2. Bidang teknologi, menggunakan teknologi dengan baik dan benar. A. B. Mendapat tenaga ahli dan teknologi asli. 3. Dalam pencemaran, membutuhkan seluruh penggunaan limbah udara dan air sehingga tidak menggunakan keseimbangan alam. Mengurangi penggunaan zat kimia berbahaya. E. Upaya pemanfaatan sumber daya alam. Dalam memanfaatkan sumber daya alam, manusia perlu berdasarkan pada prinsip efisiensi, artinya tidak merusak ekosistem pembelian secara efisiensi dalam memprinsipkan kelanjutan SDA. 1. Pemanfaatan SDA nabati. 2. Pemanfaatan SDA hewan. 3. Pemanfaatan SDA barang tambang. Cukup sekianlah yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.